Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man natafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita sebagaimana rencana kita. Ini sebenarnya waktu tambahan, jam tambahan yang mana sebenarnya jadwal kita hari Sabtu malam kita menambah di akhir semester ini jam belajar di Ahad malam ini. Harapannya nanti kita bisa masih ada sisa waktu untuk murojaah latihan soal dan tidak terlalu buru-buru ketika menghadapi evaluasi di akhir semester. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita sempat membahas ad-dhamair kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Kita terakhir kemarin membahas apa, Om? Kemarin Dhamair, ahsantunna. Dan saya minta maaf baru saja saya baru share di grup yang ringkasan tentang ad-dhamair. Baik PDF-nya maupun nanti bagian yang kita hafal nanti insya Allah. Gimana? Kita teh Baik. tapi sistemnya DP berapa gitu nanti itu apa kita mau nanya-nanya dulu. Kemarin ad-dhamair. Ad-dhamair kemarin maksudnya apa Ibu? Maksud ad-dhamair itu? ganti Ustaz. Ad-dhamair itu bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari kata Domir. Ad-domir. Terus gitu. Ad-dhamair merupakan bentuk jamak dari kata dhamir. Dhamir. Dhamir itu maknanya kata ganti. Ad-dhamir. Kemarin sudah kita singgung ini. Ad-dhamir. Kata ganti kalau di dalam bahasa kita. Meskipun kalau secara harfiah sebenarnya ada makna lain. Kalau secara harfiah hanya saja ini sudah menjadi istilah kalau dalam kaidah bahasa Arab. Sudah menjadi istilah ad-dhamair atau ad-dhamir. Itu sudah menjadi istilah, yaitu yang dimaksud adalah kata ganti. Baik. Kemarin kita membahas pembagiannya. Ya atau ya, Ibu? Ya. Pembagian yang pertama berdasarkan apa dan pembagian yang kedua berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan makna yang ditunjukkan. Sedangkan yang kedua? Berdasar tulisannya. Berdasarkan tulisannya. Ahsan. Baik. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi Salasa. Halo? Halo? Iya. Tiga. Ustaz. Baik, ahsantunna. Dibagi menjadi 3. Jadi berdasarkan makna yang ditunjukkan, dhamir itu dibagi menjadi 3. 3 itu apa saja? Ad-domirul ghaibi.
Al Naam. ya. Dhamirul ghaib, lalu dhamirul Ad-dhamirul mukhatabi. mukhatab. Yang terakhir dhamir Ad-dhamirul Mutakallim. mutakallim. dhamirul mutakallim. Ahsantunna. Jadi ini 3 pembagian berdasarkan makna yang ditunjukkan. Jadi pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan menjadi 3 ini pembagiannya. Yang pertama dhamirul ghaib, yang kedua dhamirul mukhatab, dan yang ketiga dhamirul mutakallim. Yang dimaksud dhamirul ghaib itu apa, Om? Orang yang tidak ada di situ alias orang ketiga. Orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang dibicarakan, yang tidak ada di tempat. Sedangkan dhamirul mukhatab maksudnya bagaimana? Orang yang diajak bicara atau orang kedua. Orang kedua. Ahsantunna. Nah, kalau dalam tata bahasa kita disebut kata ganti orang kedua. Orang yang diajak bicara, lawan bicara. Sedangkan dhamirul mutakallim maksudnya Orang yang berbicara atau orang kata ganti orang kesatu. Ahsantunna. Orang yang berbicara atau kata ganti orang pertama kalau dalam istilah tata bahasa kita. Baik, ini insya Allah tidak ada masalah ya tentang 3 pembagian ini dan istilah-istilahnya. Dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, dan dhamirul mutakallim. Yang kemarin kita sebutkan contoh-contoh dari dhamirul ghaib itu apa saja misalnya kemarin? Yang termasuk dhamirul ghaib? Huwa huma hum. Wa huma hum, hiya huma hunna. 6 ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ini semuanya dikelompokkan dalam dhamirul ghaib, kata ganti orang ketiga. Huwa huma hum lil mudzakkar, sedangkan hiya huma hunna lil muannats. Begitu Ibu ya? Wadih? Jelas? Wadih? Baik. Kalau misalkan saya bilang wadih itu maknanya jelas, Ibu. Wadih ya, jawabnya juga wadih gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak jelas berarti ghairu wadih. Ghairu wadih. Atau misalkan saya tanya, sauti wadih, apakah suara saya jelas? Hal sauti wadihun gitu ya. Wadih itu maknanya jelas. Mafhum? Mafhum. Jadi insya Allah nggak bingung ya di sini. Dhamirul ghaib contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum itu mudzakkar lil mudzakkar, sedangkan hiya huma hunna lil muannats. Mafhum? Mafhum. Baik. Tsumma dhamirul mukhatab. Kemarin kita juga sebutkan contoh-contoh dari dhamirul mukhatab, di antaranya Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ahsantunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum lil mudzakkar, sedangkan anti, antuma, antunna lil muannats. Wadih? Wadih. Tsumma dhamirul mutakallim. Kemarin yang termasuk dhamir mutakallim itu apa saja? Ana dan nahnu. Ahsantuna. Ana dan nahnu. Ini baik mudzakkar maupun muannats sama, tidak ada perbedaan. Ana wa nahnu. Begitu Ibu ya? Sampai di sini hal min soal fi hadhihi shafhah. Ada pertanyaan di halaman ini, pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan menjadi 3 ini dan masing-masing contohnya. Masih ada yang kurang jelas atau bingung tentang pembagian ini? Silahkan ditanyakan Ibu kalau misalkan masih bingung atau kurang jelas. Jadi slide-slide ini PDF yang saya share tadi, ini sebenarnya pembahasan dhamir. Jadi muqaddimah sebelum kita masuk ke bab 10, gitu ya. Dan kemarin kita bab 9 sudah selesai. Sebelum masuk bab 10 kita bahas tentang pembagian dhamir terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik.
Hal min soal, tidak ada pertanyaan? Hal min soal? La yujad. La yujad. Baik. Uh, baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bu, yes. Siapa yang salam barusan? Wah, baik. Kita lanjutkan apa ya? Tidak ada yang bertanya? Ini dari ibu-ibu sekalian yang baru pertama kali belajar bahasa Arab atau yang baru pertama kali belajar dhamir ada? Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz. Saya Baik. Ustaz. Bingung tidak Om pembagian yang ini? Masih bisa sih Ustaz. Insya Allah. Baik, yassarallahu warakum. Naam, Boleh diulang sedikit Ustadz, maaf saya terlambat. nggak apa-apa. Baik. Ini tadi sebenarnya masih sedikit murajaah dari pembahasan yang kita bahas kemarin. Jadi sempat kemarin terakhir kita membuka ini kan Ibu ya. Jadi ini kita membahas tentang dhamir secara umum, pembagian-pembagiannya sebelum kita memasuki bab 10. Nah, di sini pembahasan dhamir ada dua pembahasan. Yang pertama pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan, yaitu halaman ini. Ini pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Nah, sedangkan nanti insya Allah ada lagi pembahasan pembagian dhamir berdasarkan penulisannya, nampak atau tidaknya, apakah disambung atau tidak gitu ya. Baik. Sedangkan ini di halaman ini pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Berdasarkan makna yang ditunjukkan, ad-dhamair atau dhamir itu dibagi menjadi 3. Seperti di bahasa kita persis sebenarnya. Di bahasa kita ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Di bahasa Arab juga demikian. Ada dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib tadi apa Om? Kata ganti orang ketiga. Sedangkan dhamirul mukhatab kata ganti orang kedua. Sedangkan al-mutakallim kata ganti orang pertama. Begitu ya Ibu ya? Baik. Ini pembagian berdasarkan makna yang ditunjukkan. Ada dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, dan dhamirul mutakallim. Usahakan fokus pada istilah ini untuk kita pahami dan kita hafalkan. Mutakallim. Betul, ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Ghaib, mukhatab, mutakallim gitu ya. Jangan terlalu fokus pada terjemahnya. Supaya nanti ke depannya supaya lebih mudah. Begitu ya. Yang termasuk dhamir ghaib di antaranya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Begitu ya. Huwa, huma, hum ini lil mudzakkar untuk digunakan untuk dhamir mudzakkar. Jadi kalau huwa itu dia mudzakkar, huma mereka berdua mudzakkar, hum mereka mudzakkar juga. Sedangkan hiya, huma, hunna ini lil muannats. Jadi hiya itu dia muannats. Huma mereka berdua muannats, hunna mereka muannats. Begitu ya. Baik. Sedangkan contoh dari dhamirul mukhatab di antaranya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 6 juga. Anta, antuma, antum ini digunakan lil mudzakkar. Jadi kalau anta kamu mudzakkar. Antuma kalian berdua mudzakkar. Antum kalian mudzakkar. Sedangkan anti, antuma, antunna, anti, antuma, antunna ini lil muannats. Jadi kalau misalkan anti berarti maknanya kamu muannats. Antuma kalian berdua muannats. Antunna kalian muannats. Begitu ya. Selanjutnya dhamirul mutakallim hanya ada 2. Ana wa nahnu. Ini tidak ada perbedaan penggunaan baik mudzakkar maupun muannats.
baik mudzakkar maupun muannas memakai ana dan nahnu. Ana maknanya saya, nahnu bermakna kami atau kita. Nahnu bermakna kami atau kita. Masih bingung tidak, Om? Masih ada yang ragu atau kurang jelas gitu? Silahkan, Om. Silahkan, Om, ditanyakan. Halo? Halo, ada orang? Jelas, Ustaz. Tanya. Jelas, Om, ya? Kok yang jawab cuma satu ini? Yang lain bagaimana? Jelas, Iya. Jelas, Ustaz. Jelas, Om, ya? Wah, Tidak ada yang bingung ya, insya Allah di pembagian ini. Mudah, Om, ya? Jadi dhamir ghaib, dhamir mukhatab, dhamir mutakallim. Nastamir. Selanjutnya, di halaman selanjutnya adalah pembagian dhamir berdasarkan apakah dhamir itu nampak atau tidak berdasarkan penulisannya. Begitu, Om, ya? Bi'atibari dhuhuriha wa 'adamihi. Apakah dia nampak atau tidak? Dhamir itu terbagi menjadi qisman, terbagi menjadi dua. Dua kemarin apa saja, Ibu-ibu? al-bariz sama Ada. al-mustatir. Mustatir, pendek semua. Yang pertama, dhamirun bariz. Dhamir bariz. Bariz itu kemarin maksudnya bagaimana? Dhamir yang ditulis nampak dan diucapkan gitu ya. Dhamir yang nampak, dia ditulis dan diucapkan, begitu ya. Dia ditulis dan diucapkan, itu dhamir bariz. Sedangkan yang kedua, bagian yang kedua adalah dhamirun mustatir atau al-dhamirul mustatir. Dhamir mustatir itu yang bagaimana? Kebalikannya dhamir baris. Kalau dhamir baris tadi, dhamir yang nampak, dia ditulis dan diucapkan, dibaca. Sedangkan dhamirun mustatir itu dhamir yang tidak nampak, tidak ditulis dan tidak diucapkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Begitu ya, Ibu ya? Tapi terkandung dalam suatu kata. Seperti kemarin kita contohkan, misalkan kata kerja, fi'lun, dhahaba, atau yadhhabu. Ini tanpa disebutkan pelakunya, itu sebenarnya sudah terkandung kata ganti di sana. Dikatakan dhahaba, itu terkandung dhamir huwa di dalamnya. Begitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Tanya. Dhamirun bariz terbagi menjadi dua lagi. Ya atau ya? Iya. Dhamirun bariz terbagi lagi menjadi dua. Ini dhamir yang nampak, yang ditulis dan diucapkan, itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Al-munfasil, muttasil. Yang pertama, dhamirul munfasil. Ya, mungkin ibu-ibu kalau mengikuti tahsin selama ini tidak asing dengan istilah ini. Ada mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ya atau ya? Ya. Baik. Kalau mad jaiz munfasil itu kan yang terpisah, tidak dalam satu kata, kan gitu Ibu. Ya atau ya? Ini juga munfasil. Munfasil itu dari kata infasala yanfasilu, artinya terpisah. Maka kalau dhamir munfasil, dhamirun bariz, dhamir bariz munfasil itu berarti dhamirnya secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Begitu Ibu ya? Dhamir munfasil itu dhamir yang bagaimana? Dhamir yang secara penulisan terpisah tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Betul sekali. Dhamir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Meskipun bisa dirangkai dalam satu kalimat, tapi secara penulisan tidak bisa disambung. Misalnya apa?
Ya, domir-domir yang kita sebutkan di awal tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya domir munfasil. Secara penulisan tidak bisa disambung. Sama sekali tidak ada yang bisa disambung dengan kata sebelumnya. Huwa ya berdiri sendiri huwa. Huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu semuanya berdiri sendiri, tidak ada yang bisa disambung dengan kata sebelumnya. Begitu ya, Ibu ya? Mafhum? Aduh, ya Ustaz. Mafhum Ustaz. Ya Ustaz ya. Selanjutnya, maafan. Selanjutnya, dhamir baris yang kedua adalah dhamir muttasil. Muttasil ini lawannya dari munfasil. Seperti di dalam pelajaran lanjut, misalkan ada mat wajib, mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu kan antara mat dan hamzah itu bertemu dalam satu kata kan gitu ya. Dia bersambung dalam satu kata. Ini juga demikian. Muttasil itu dari kata ittasala yattasilu, artinya bersambung. Ittasala yattasilu. Kalau ittasala bi, kalau dalam penggunaan percakapan misalnya ittasala bi itu maksudnya menghubungi, berkomunikasi. Kalau di sini ittasala yattasilu saja maknanya bersambung. Baik. Muttasil ya, dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Begitu ya, Ibu ya? Dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Baik. Contohnya bagaimana? Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan. Jazaka tulisannya gimana? Jazaka atau jazaki? Jazaki gitu. Ini muannats semuanya kan di sini, Mas. Kecuali saya. Jazaki ini sebenarnya terdiri dari berapa kata, Ibu? Dua. Ini terdiri dari dua kata. Jaza itu fi'lun, kata kerja. Sedangkan ki itu ki di sini adalah dhamir. Jaza itu fi'lun, ki adalah dhamir. Dhamir yang mana? Dhamir muttasil ini tadi. Dia secara penulisan disambung, dirangkai dalam seakan-akan seperti nyambung satu kata gitu. Dhamir muttasil seperti ini. Misalnya yang lain, misalkan kalau kita ingin mengungkapkan dalam bahasa Arab, buku saya, madza naqul? Apa yang kita katakan? Kitabi. 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 Kitabi, kata kitabi ini terdiri dari berapa kata? Dua kata. Kata kitabun, kan Ibu ya? Kitabun dan dhamir. Ya di sini adalah dhamir. Dhamir yang mana? Dhamir muttasil ini tadi, yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ini contohnya. Begitu ya? Bisa difahami maksud saya? Jadi kalau munfasil tadi tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya secara penulisan. Seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu semuanya dhamir munfasil. Secara penulisan ya bisanya berdiri sendiri seperti itu, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Tapi kalau dhamir muttasil bisa disambung seperti ini. Jazaki, kitabi, assalamu alaikum, kum itu juga dhamir. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak. Hal min soal, ada pertanyaan, ada yang masih kurang jelas atau bingung? Silahkan ya Ibu.
Kalau yang pembagian-pembagian dasar ini usahakan kita pahami. Nanti insya Allah akan tetap bermanfaat. Namanya dhamir, kita tidak akan terpisah dengan dhamir sampai kapanpun selama kita masih berinteraksi dengan bahasa Arab. Dalam tafadhali. Enggak, maaf. Ini tadi kalau yang pertama tadi kan itu dhamir yang dibagi berdasarkan maknanya ya. Betul. Kalau yang ini berdasarkan apa tadi Ustadz? Maaf. Berdasarkan, mudahnya berdasarkan penulisannya gitu saja, Om. Berdasarkan penulisannya. Kan ini pertama ini mungkin berdasarkan ini nampak atau tidak gitu kan. Ini menjadi dhamir yang baris yang nampak terlihat dan dhamir mustatir yang tidak nampak. Lalu dhamir baris dibagi lagi menjadi dua. Iya Ustadz. Yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Ini di modul kita di halaman berapa ya Ustadz? Yang halaman yang ini ya? Halaman baru yang baru saya share tadi di grup. Oh, jadi belum ada yang kemarin soalnya saya print sih modul yang awal-awal Ustadz kasih. Betul. Oh, belum ya. Di yang baru ya berarti ya. Memang ini sebenarnya tidak ada di kitab Durusul Lughah. Yang kita pelajari kan kitab Durusul Lughah kan Ibu ya. Ya, Cek ya. Iya. Sedangkan ini tambahan dari kita supaya kita lebih mudah untuk memahami dhamir. Harapannya demikian. Karena di kitab Durusul Lughah pembahasan dhamir itu sangat sangat bertahap dan terpisah-pisah. Dari bab 10 sampai bab 15 itu terpisah-pisah. Kita takutnya kalau kita mempelajarinya sebagian nanti menyusun di dalam otak itu nanti malah agak bingung gitu, kesusahan gitu. Jadi kita coba untuk membahasnya secara umum terlebih dahulu gitu. Jadi ini materi tambahan sebenarnya, selain yang di kitab Durusul Lughah. Baik Ustadz. Ada lagi pertanyaan nih Ibu? Halo? Hal min soal? Ada yang bingung masih tentang pembagian-pembagian ini tadi? Mafhum Ustaz. Mafhum? Baik, Nasnamir. Setelah pembagian-pembagian ini, kita masih ada sebenarnya beberapa pembagian. Tapi fokus kita tidak ke semuanya. Misalkan di sini. Ini apa ini? Ad-dhamair al-barizah. Dhamir bariz. Dhamir baris tadi Om ya. Jadi dhamir baris kan ini yang pembagian yang ini tadi. Pembagian berdasarkan penulisannya. Dhamir bariz itu ada pembagian lagi selain munfasil dan muttasil. Dhamir bariz yang munfasil terlebih dahulu. Kita bahas dhamir bariz yang munfasil itu ada pembagiannya. Jadi sebenarnya semua dhamir itu ada pembagiannya berdasarkan i'rab. Semua dhamir itu nanti akan ada pembagiannya berdasarkan i'rab. I'rab itu apa lagi? Waduh, Ustaz ini bikin bingung terus. I'rab itu apa? Harokat akhirnya Ustaz. Harokat akhir itu sebenarnya tanda i'rab. Tandanya. Memang bagian dari i'rab. Jadi harokat terakhir itu tapi tandanya saja. Tapi sebenarnya yang dimaksud i'rab itu adalah keadaan atau kedudukan suatu kata dalam susunan kalimat. I'rab itu apa, Kedudukan suatu kata dalam satu susunan kalimat. Dan itu akan menentukan keadaannya. Apakah keadaannya itu marfu', majrur, mansub, atau majzum. Ulang Ustaz. Jadi i'rab itu tadi apa saya bilang? I'rab adalah kedudukan suatu kata dalam satu susunan kalimat. Santunan. I'rab adalah kedudukan suatu kata dalam susunan kalimat. Dan akan menentukan. Itu nanti akan menentukan keadaannya atau kondisinya. Keadaan i'rab itu ada berapa Ibu? Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mempelajarinya.
Majrur. Ketiga Ustadz. Bukan. Marfu, majrur, mansub. Baik. Salah ya. Nggak tahu deh Ustadz. Ada berapa? Yang mungkin yang sering kita sebutkan marfu dan majrur kan Ibu ya? Majrur. 3 ya Ustadz. Ada Apa 3 ada satu lagi? kalau isem. Kalau untuk isem ada 3. Kalau yang fi'il keempat, ada sukun ya Ustadz. yang keempat itu khusus untuk fi'lun. Gitu ya? Sukun. Kita coba. Keadaan i'rab itu ada 4. Ar-raf'u pertama. Ar-raf'u. Katanya suatu kata itu disebut marfu' biasanya. Kalau keadaannya disebut ar-raf'u. Kata tersebut disebut marfu', biasanya seperti itu. Begitu ya? Ini yang kita jelaskan di awal dulu. Keadaan suatu kata jika tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya adalah marfu'. Saya kan pernah bilang gitu, Bum ya? Masih ingat? Iya Ustadz. Keadaan suatu kata kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya itu marfu'. Marfu' biasanya ditandai Doma. Tandai dhammah. Itu tanda utamanya adalah dhammah. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah. Kalau tidak bisa ditandai dhammah, maka dhammahnya diwakili yang lain. Nanti seperti itu. Keadaan yang kedua yang kita pelajari adalah al-jarru. Al-jar atau kata yang seperti itu disebut, kata yang dalam keadaan jar disebut majrur. Kata yang dalam keadaan jar disebut ism majrur. Biasanya kan gitu ya. Seperti kita misalkan katakan setelah harful jar berarti ism majrur. Kan gitu ya. Keadaan jar atau suatu kata kalau majrur itu tandanya apa Ibu? Kasroh. Tanda utamanya adalah kasroh. Sedangkan keadaan berikutnya adalah an-nasbu. An-nasbu atau kata yang dalam keadaan nasab disebut mansub, biasanya seperti itu, mansub. Mansub biasanya tandanya apa? Biasanya fathah. Mansub biasanya tandanya fathah. Kalau tadi majrur biasanya tandanya kasroh. Majrur itu sebagaimana pernah kita pelajari, majrur itu ada beberapa sebab, ya toh ya. Biasanya apa saja? Sebab majrur itu biasanya apa saja? Diawali oleh huruf jar. Diawali huruf jar atau sebagai mudhafun ilaihi. Sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih atau diawali huruf jar. Itu jadi majrur isimnya. Baik. Kalau mansub atau keadaan nasab itu ada banyak sebabnya. Ada banyak sebabnya. Sedikit demi sedikit nanti insya Allah akan dikenalkan kita di semester 3. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi sebenarnya di semester di semester ini pun sebenarnya juga kita ada menjumpai isim yang mansub seperti amama dan khalfa. Akhirannya selalu fathah, kan gitu Ibu ya? Halo? Iya. Amama dan khalfa itu kan akhirannya selalu fathah. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita akan dikenalkan sebab-sebabnya. Misalnya karena kedudukannya sebagai objek misalkan atau maf'ulun bihi. Objek atau maf'ulun bihi di dalam bahasa Arab itu selalu mansub. Tandanya fathah. Misalkan qara'tul Qur'ana, qara'tu al-Qur'ana. Saya telah membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana bukan Al-Qur'anu lagi tapi atau Al-Qur'ani bukan. Tapi harus mansub tandanya fathah. Qara'tul Qur'ana karena
kata Al-Quran di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi atau objek dalam bahasa kita. Gitu Om ya. Itu di antara sebabnya. Sebab-sebab yang lain misalnya karena diawali harfu nasbin. Nah, kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya mungkin harful jar menyebabkan isim setelahnya majrur. Nanti di semester 3 insya Allah kita akan dikenalkan dengan harfu nasbin. Harfu nasbin itu bagaimana? Ya huruf yang menjadikan isim setelahnya mansub. Nah, tandanya fathah biasanya, tanda utamanya. Misalnya bagaimana? Misalkan wal asri innal insana. Nah, Kenapa kok dibacanya na bukan nu atau ni? diawali inna. Karena ada inna di sana. Innal insana. Nah, inna itu termasuk harfu nasbin, huruf yang menjadikan isim setelahnya mansub. Tapi ini tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kita tahu, paham bahwasanya ada tanda atau ada keadaan nasab dan biasanya tanda utamanya adalah fathah. Dan nanti ada sebab-sebabnya tersendiri yang belum kita pelajari. Gitu ya. Yang keadaan yang ketiga ini jangan terlalu dipusingkan karena memang kita belum mempelajarinya. Ya kita yang sudah tahu kan yang pertama dan yang kedua kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustadz. Apalagi yang keempat ini lebih gak usah dipusingkan lagi. Karena kita belum ketemu dengan keadaan ini. Yaitu keadaan al-jazmu. Jazm. Al-jazmu ini hanya berlaku pada fi'lun. Al-jazmu ini hanya berlaku pada fi'lun, kata kerja. Jadi ism itu nggak mungkin, ism majzum itu nggak mungkin. Kalau majzum itu pasti fi'lun. Jazm itu biasanya tandanya apa? Sukun. Sukun. Kalau fi'lun majzum itu biasanya tandanya sukun selama bisa ditandai sukun. Ini tanda-tanda utama. Wow, afan. Tanda-tanda utamanya dhammah, kasroh, fathah dan sukun. Begitu Ibu ya? Baik. Kita mungkin untuk saat ini yang nomor 3 dan nomor 4 ini tidak usah terlalu kita pikirkan. Yang sudah kita kenal saja, yang sudah kita pelajari nomor 1 dan nomor 2. Keadaan rafa dan keadaan jar. Gitu Ibu ya? Iya. Iya. Bingung tidak ini? Ini keadaan i'rab itu. Keadaan i'rab itu ada 4 ini. Ini pengenalan. Baik. Nah, dhamir kata ganti, kita kembali ke kata ganti lagi ke dhamir. Dhamir itu ada beberapa dhamir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Misalnya sebagai mubtada atau sebagai fa'il atau subjek. Nah, gitu ya. Ada juga beberapa dhamir hanya bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasab. Misalnya disambung dengan huruf jar atau misalnya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya berupa dhamir, itu bisa. Kalau dalam keadaan nasab tadi sebagai maf'ulun bihi misalnya atau objek atau didahului harfu nasbin. Jadi kalau dhamir itu kan ism ya. Jadi nggak mungkin keadaan yang keempat ini nggak mungkin. Ini yang keempat ini khusus fi'lun. Kalau dhamir ini kemungkinan keadaan i'rabnya ya hanya 3 ini, 3 yang atas. Ada sebagian dhamir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, ada beberapa dhamir yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab, ada yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab, ada yang bisa digunakan dalam semua keadaan rafa, jar dan nasab. Kita coba ya. Jadi dari muqaddimah ini insya Allah sudah siap ya. Kita memasuki pembagian dhamir berdasarkan i'rab dan berdasarkan keadaan i'rabnya. Kita coba bahas ad-dhamair al-barizah, dhamir baris tadi, dhamir yang nampak, yang ditulis dan diucapkan. Yaitu
terbagi menjadi dua tadi Om ya, yang munfasil dan muttasil. Kita bahas yang munfasil terlebih dahulu. Munfasil tadi yang bagaimana Ibu? Yang tidak bisa disambung. Tidak bisa Yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dhamir, ad-dhamair al-munfasilah atau dhamir munfasil itu berdasarkan keadaan i'rabnya itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Dua itu apa saja? Ada beberapa dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Ini lirraf'i. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Lalu yang kedua, lin nasbi. Nah, beberapa dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasb. Kita batasi saja supaya lebih jelas. Begitu ya? Tanya. Dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' itu yang kita kenal di awal tadi. Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya dhamir munfasil kan Ibu ya? Dan hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Misalnya sebagai mubtada gitu misalkan. Huwa mudarrisun, hiya tabibatun, anta talibat, anta talibun, anti talibatun, kan gitu. Misalnya seperti itu. Ana tajirun, misalnya seperti itu. Jadi semuanya ini dari huwa sampai nahnu ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', misalnya sebagai mubtada. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Insya Allah enggak Ustaz. Jadi tidak bisa, ini misalkan disambung dengan huruf jar, misalkan seperti itu tidak bisa. Dhamir-dhamir yang ini, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum sampai ana nahnu, ini tidak bisa disambung misalkan setelah harful jar misalnya. Kalau kita mau menggunakan dhamir setelah harful jar, maka kita harus merubah bentuknya menjadi dhamir muttasil nanti. Jadi kalau ini huwa sampai nahnu, ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Tanya, Ustaz, mungkin ada yang bertanya-tanya. Ustaz, katanya tadi kalau marfu' tandanya dhammah. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya Ustaz. Lah kalau dhamir ini bagaimana kok huwa? Apakah bisa dibaca hu, huma, hum, hiya sampai ana? Kalau nahnu memang dhammah memang. Baik. Ini bagaimana Ibu tanda i'rabnya? Yang rafa' bukan yang kata setelahnya ya Ustaz ya? Bukan. Bukan. Ya ini jadi dhamirnya ini dalam keadaan rafa' gitu. Baik. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan dhamir itu misalkan marfu' itu tidak bisa, atau mansub atau majrur tidak bisa. Karena semua dhamir itu mabni. Hanya keadaannya saja yang berubah, tapi bentuknya tidak berubah. Saya ulangi lagi, dhamir itu mabniyun. Mabniyun itu bagaimana? Bentuknya tidak bisa berubah. Harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena perubahan keadaan i'rab. Saya ulangi lagi, semua dhamir itu mabni. Mabni itu maksudnya bagaimana? Bentuknya atau harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena perubahan keadaan i'rab. Begitu Ibu ya? Jadi tidak bisa misalkan huwa ini katanya dalam keadaan rafa' misalnya. Dalam keadaan rafa' harusnya tandanya dhammah, berarti huwu gitu. Enggak bisa. Huwa tetap huwa. Hiya tetap hiya. Hunna tetap hunna, gitu Om ya. Jadi tetap bentuknya tetap seperti ini. Tidak bisa dirubah harokatnya karena perubahan keadaan i'rab. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya?
Halo? Halo? Ya, Ustaz. Salah nggak sih? Jadi domir itu semuanya tidak bisa berubah harokat terakhirnya, Om ya? Domik tidak bisa berubah. Nah, tidak bisa berubah. Bagaimana? Harokat terakhirnya tidak bisa berubah ya, Ustaz? Harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena perubahan keadaan i'rab. Mungkin suatu ketika bisa berubah, tapi bukan karena perubahan keadaan i'rab. Misalnya karena menyelaraskan bunyi supaya mudah untuk diucapkan, atau karena pertemuan dua sukun, jadi harus menyesuaikan gitu. Tapi perubahan harokat itu bukan karena perubahan keadaan i'rab. Begitu, Om ya? Ya, Ustaz. Misalkan hum ini diakhiri sukun. Ini mabni, karena sukun itu bukan tanda i'rab kalau pada hum, mabni. Suatu ketika sukunnya itu memang bisa berubah menjadi dhammah jika bertemu dengan huruf yang sukun lagi. Misalkan humul mudarrisu. Humul mudarrisu. Hum, mereka al-mudarris. Al-mudarrisuna, mungkin seperti itu. Humul mudarrisuna. Gitu ya. Jadi suatu ketika memang tetap bisa berubah, tapi bukan karena perubahan keadaan i'rab, mungkin karena menyelaraskan bunyi gitu. Perubahan harokatnya. Begitu, Om ya? Halo? Iya, Ustaz. Ini mungkin sebagian besar ini pembahasan baru buat ibu-ibu, ya Om? Iya. Iya, Ustaz. Ustaz. Jadi kalau misalkan bingung atau kurang jelas, bilang aja Om, sampaikan saja. Iya, Jangan sambil malu. nyatet. Yasarallahu warakunna. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Jadi domir yang ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', ibu-ibu ya. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', misalnya sebagai mubtada, dan harokat terakhirnya tidak bisa berubah karena perubahan keadaan i'rab, ya mabni semuanya. Semua domir itu mabni. Dan kalau nanti pada saatnya kalau misalkan kita meng-i'rab, kita tidak bisa mengatakan kalau ism, kalau mabni itu kita tidak bisa mengatakan misalkan marfu, mansub, majrur, tidak, tapi fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa', fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, fi mahalli nasbin, seperti itu. Nanti insyaallah pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Setelah yang bagian atas ini adalah dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Sedangkan yang bagian bawah adalah dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Biasanya sebagai maf'ulun bihi atau objek. Mungkin kita hanya mengenal saja di sini, tidak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kita tahu, ini itu juga termasuk dhamir, bentuk-bentuk ini itu juga dhamir. Misalnya apa? Iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi iyahu, kalau iyahu itu perubahan dari huwa. Gitu Om ya? Oh, iya. Kalau huwa dalam keadaan rafa, iyahu dalam keadaan nasab. Iyahuma itu perubahan dari huma. Huma dalam keadaan rafa, iyahuma dalam keadaan nasab. Gitu Om ya? Bisa difahami maksudnya di sini? Jadi iyaha itu perubahan dari hiya, gitu ya? Iyaha, iyahu, gitu ya? Iyahu itu perubahan dari huwa. Kalau iyaha perubahan dari hiya. Iya. Lalu misalkan iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaka itu perubahan dari anta. Anta dalam keadaan rafa, sedangkan iyaka dalam keadaan nasab. Begitu ya? Iyaki perubahan dari anti. Lalu yang terakhir iyaya dan iyana. Iyaya ini perubahan dari ana. Ana dalam keadaan rafa,
Naam, iya ya dalam keadaan nasab. Naam bagaimana? Keadaan rofa gitu, anta gitu. Dalam keadaan rofa. Betul. Di Oh. mahalli raf'in. Kalau dalam istilah kita biasanya dibilang dalam keadaan rofa. Iya, iya. Masih. Sedangkan iyaka itu dalam keadaan nasab. Biasanya sebagai maf'ulun bihi atau objek. Contoh nyata yang setiap hari kita baca, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka itu dhamir. Jadi kita tahu sekarang ya, itu dhamir sebenarnya, kata ganti dalam keadaan nasab. Kenapa kok dalam keadaan nasab? Kata iyyaka itu sebagai objek. Iyyaka itu sebagai objek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Objek itu maf'ulun bih gitu maksudnya ya? Maf'ulun bihi, betul. Ganti maf'ulun bihi. Objek. Kalau li rofa itu dalam keadaan apa? Bagaimana, Om? Ya dalam keadaan rofa. Biasanya sebagai mubtada biasanya. Mubtada. Iya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Sebenarnya bisa sih Om pakai dhamir muttasil yang bisa disambung sebenarnya. Tapi memang sengaja di ayat ini uslubnya seperti itu, ungkapannya seperti itu. Jadi menggunakan dhamir munfasil dan diawalkan. Nanti insya Allah di semester 3, semoga Allah memberikan kemudahan, nanti kita akan dikenalkan jumlah fi'aliyah. Kalau di semester ini kita baru mengenal jumlah ismiyah kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya. Ini Ismiyah. Jumlah ismiyah diawali ism yaitu mubtada. Terdiri dari mubtada dan khabar. Nanti di semester 3 insya Allah kita akan dikenalkan jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah itu terdiri dari fi'il, diawali fi'il biasanya. Fi'alun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Fi'lun, kata kerja, fa'il itu subjek, maf'ulun bihi, objek. Biasanya urutan normalnya seperti itu. Urutan normalnya, fi'lun, kata kerja, fa'il, subjek, lalu maf'ulun bihi, objek. Itu urutan normalnya. Tapi suatu ketika, objek itu bisa diawalkan. Objek itu bisa diawalkan. Suatu ketika dengan tujuan tertentu seperti di dalam ayat ini, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka diawalkan, objek yang diawalkan. Normalnya harusnya kalau normal susunan normal itu na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi memang di sini disengaja oleh Allah objeknya atau maf'ulun bihi-nya itu diawalkan jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dengan maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuannya? Apa ya? Menekankan apa? Bukan menekankan, tapi qasar. Qasar itu pembatasan. Saya tanya Ibu-ibu, saya tanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Terjemahnya apa kalau kita membaca terjemahannya? Hanya kepadamu lah. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Baik. Saya tanya, mana kata hanya, terjemahannya itu muncul dari kata mana? Dari mana munculnya? Yang terjemahannya hanya itu mana? Nggak ada. Lalu dari mana kok bisa ada terjemahannya? Itu dari rangkaiannya, susunan kalimatnya. Dari objek yang diawalkan itu mengandung qasar. Qasar itu pembatasan. Pembatasan, bukan penekanan, tapi pembatasan. Kalau susunan normalnya kan na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuha. Wa nasta'inuka itu maknanya
kami menyembah kepadamu dan kami memohon kepadamu. Tapi kan tidak ada pembatasan, bisa jadi juga menyembah yang lain dan minta pertolongan kepada yang lain, kan gitu Ibu-ibu ya. Tidak ada pembatasan di situ. Tapi kalau objeknya di awal kan maf'ulun bihinya jadi iyyaka na'budu, nah itu jadi pembatasan, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Jadi terjemahannya itu Juga ada kata hanya. dari muncul terjemahannya itu dari rangkaiannya. Jadi susunan yang dibalik itu tadi. Gitu ya. Tapi kalau nggak usah terlalu dipusingkan di sana, nanti pada saatnya insya Allah kita akan sampai di sana. Tapi kita pahami saja, iyyaka itu domir gitu ya Ibu ya. Iyyaka itu domir munfasil, domir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dan dia dalam keadaan nasab. Hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, sampai iyaya, iyana, itu semuanya domir munfasil lin nasbi. Hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Masuk. Begitu Om ya? Baik. Hal min soal, ada pertanyaan. Jadi domir munfasil ini secara i'rab hanya terbagi menjadi dua ini. Yang pertama, hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, dan yang kedua, hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Tapi yang dalam keadaan nasab ini mungkin tidak usah terlalu dipusingkan terlebih dahulu. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan berjumpa lagi. Sekarang yang penting yang kita pahami dan hafalkan sekarang adalah yang atas, yaitu domir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, sampai ana nahnu. Begitu Ibu ya? Halo? Iya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Ini apa maksudnya rofa sama nasab itu? Rofa di kata ininya apa namanya? Kata sebelum domir apa gimana sih Ustaz? Enggak, ya domirnya ini dalam keadaan rofa. Huwa huma hum. Nah, di humnya ini. Oh, hu-nya gitu ya. Ya. Enggak, ya misalkan kayak gini. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Ini rangkaian apa Ibu? Mubtada dan khabar. Rangkaian jumlah ismiyah kan Ibu ya? Huwa mudarrisun, mubtada dan khobar. Huwa sebagai mubtada, mudarrisun sebagai khobar. Mubtada itu dalam keadaan apa? Apakah majrur atau mansub? Dalam keadaan biasanya mubtada itu pasti marfu'. Tapi kita kalau domir ini kita katakan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, gitu ya. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi domir ini yang dalam keadaan rafa. Mubtadanya ya? Nah, sebagai mubtada. Biasanya seringkali kalau domir-domir ini digunakan sebagai mubtada. Mubtada itu selalu rofa gitu ya? Huwanya ini. Ya, semua domir ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Mungkin nanti akan kita bandingkan dengan yang domir mutasil. Kalau misalkan di sini kan, kalau misalkan kita ingin menggunakan domir huwa ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Misalkan. Kalau kita ingin menggunakan huwa dalam keadaan nasab, maka harus kita rubah menjadi bentuk iyahu gitu. Iya. Gitu ya. Iya Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Izin sebentar ya Ustaz. Nah, tafadhali. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke domir muttasil, Ibu. Kali ini kan domir baris yang munfasil. Kita lanjutkan ke domir muttasil. Tidak ada pertanyaan?
sementara belum ada. Belum ya? Kita lanjutkan. Dhamir muttasil, ad-dhamair al-munfasilah. Afan al-muttasilah, ad-dhamairul muttasilah. Kalau tadi munfasil, sekarang muttasil. Muttasil itu yang bagaimana, Ibu? Cuma Ya disambung. Yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya, Om ya. Ingat. Dhamir itu sambungan itu dengan kata sebelumnya, bukan kata setelahnya. Baik. Ad-dhamair al-muttasilah berdasarkan penggunaan i'rabnya juga ada pembagian-pembagiannya. Ini dibagi menjadi 3. Ad-dhamair al-muttasilah berdasarkan keadaan i'rabnya dibagi menjadi 3. Pertama, beberapa dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', yaitu lirraf'i. Yang kedua, beberapa dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam 2 keadaan, yaitu keadaan nasab dan jar. Lin nasbi walil jarri. Sedangkan yang ketiga, dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa', nasab maupun jar. Nah, ini pembagian-pembagian dhamir muttasil berdasarkan keadaan i'rabnya. Begitu ya, Ibu ya? Kalau tadi yang dhamir munfasil tadi kan hanya terbagi menjadi 2, yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' dan hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Kalau di sini dhamir muttasil itu dibagi menjadi 3. Ada yang bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja, ada yang bisa digunakan dalam 2 keadaan, yaitu keadaan nasab dan jar, dan ada yang bisa digunakan dalam 3 keadaan, baik rafa', nasab maupun jar. Keadaan yang pertama, pembagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah dhamir yang hanya bisa, atau dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja. Ini biasanya kedudukannya sebagai fa'il atau subjek kalau dalam bahasa kita. Fa'il atau subjek. Berarti bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Ini tidak usah terlalu kita pusingkan juga untuk saat ini. Nanti insya Allah di semester 3 kita akan dikenalkan kembali. Yang penting kita tahu ada beberapa dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa', biasanya sebagai fa'il. Begitu ya, Ibu ya? Ini ada 5 ini. Ada yang disebut aliful isnain. Aliful isnain itu tambahan alif di belakang fi'il. Misalkan kalau kataba itu dia telah menulis, 1 orang. Kalau kataba mereka berdua. Jadi ini kataba itu alif itu perubahan dari huma sebenarnya. Lalu ada yang disebut wawul jamaah. Wawul jamaah itu tambahan waw di akhir fi'lun misalnya. Kalau kataba tadi 1 orang, kalau katabu banyak, mereka untuk mudzakkar. Jadi kalau ini kataba 2 ya. Bagaimana? Kalau kataba kalau panjang berarti 2 ya. 2. Berarti kalau misalkan dhamir munfasilnya tadi huma gitu. Huma kataba. Kalau hum katabu gitu ya. Jadi tambahan alif, tambahan waw. Lalu di sini ada atta al-mutaharrikah. Atta al-mutaharrikah itu semua ta yang berharokat, ada tu, ada ta, ada ti. Misalkan katabta. Katabta itu anta katabta. Katabti itu anti katabti. Kalau tu itu dari ana katabtu. Tambahan ta yang berharokat ini semuanya adalah dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa' sebagai subjek atau fa'il. Ada nunun niswah. Misalkan katabna ini dari hunna katabna, hunna katabna. Itu namanya hun. Lalu ada ya'ul muqatabah. Ya'ul muqatabah ini di fi'il mudhari' biasanya. Fi'il mudhari'. Taktubina, taf'ulina. Jadi tambahan ya sebelum huruf terakhirnya.
Aslinya kan misalkan taktubu, anta taktubu. Kalau anti taktubina. Nanti insya Allah pada saatnya kita pelajari. Jadi ini pengenalan saja untuk yang lirraf'i. Nanti insya Allah di semester 3 kita akan langsung bersinggungan dengan ini semuanya. Untuk sekarang tidak usah terlalu dipusingkan terlebih dahulu. Begitu Ibu ya? Baik. Hal min soal? Tidak ada? Nah, untuk yang selanjutnya adalah domir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar. Nah, ini yang mungkin harus kita perhatikan untuk saat ini di semester 1 ini, misalkan dari bab 10, 11, 12. Ini semuanya nanti di bab-bab ini itu membahas tentang domir muttasil yang digunakan dalam keadaan jar. Biasanya setelah harful jar atau sebagai mudhofun ilaih. Domir-domirnya apa saja? Ada haul ghaib, misalkan kitabuhu, kitabuha, kitabuhu, hu itu perubahan dari huwa. Kitabuha itu perubahan dari hiya. Ha. Itu disebut haul ghaib dan haul ghaibah. Lalu ada kaful mukhatab dan kaful mukhatabah. Jadi kaf, huruf kaf pada akhir. Misalkan kita buka, kita buki kan gitu. Kita buka itu anta, kita buki anti. Setelah kaf ada lagi yaul mutakallim. Yaul mutakallim itu sebenarnya perubahan dari ana. Misalkan kita bi, berarti kita bi itu berarti kitab saya kan gitu ya Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Lalu ada lagi? Oh, tidak ada. Itu saja untuk sementara. Meskipun ini sebenarnya juga ada cabang-cabangnya, misalkan huma, lalu kuma, hum. Apa tadi? Mana sih? Apa dong? Ini dipencet ini, maaf nih. Ini tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah domir muttasil yang bisa digunakan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa, nasab, dan jar, yaitu na al-mutakallimin itu perubahan dari nahnu. Na itu bisa digunakan dalam keadaan rafa, nasab maupun jar. Nanti insya Allah contoh akan kita pelajari. Baik. Semoga tidak terlalu bingung ibu-ibu. Jangan terlalu khawatir kalau misalkan belum terlalu jelas saat ini, jangan terlalu khawatir, nanti secara bertahap insya Allah kita akan berjumpa sedikit demi sedikit dan insya Allah mudah. Gitu ya Ibu ya. Untuk saat ini kita fokus ke bagian yang kedua ini saja, domir muttasil yang digunakan dalam keadaan jar. Jadi ini langsung ke halaman ini, kita loncat mungkin kalau ibu-ibu buka PDF-nya nanti. Ke halaman yang saya share screenshot-nya Ibu. Saya tadi share screenshot kan Ibu ya, sebelum PDF saya share foto. Di sana lil jarri, maksudnya lil jarri apa? Maksudnya contoh dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar. Itu contoh penerapan dhamir muttasil dalam keadaan jar. Misalnya di sana kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Jadi di sini kalau kita perhatikan di bagian ini huwa, huma, hum, ini kita sebutkan di sini untuk urutannya saja, Jadi huwa ini dhamir munfasil kan Ibu ya? Kalau dijadikan dhamir muttasil jadi hu, kitabuhu. Begitu Ibu ya? Kalau huma, kitabuhuma, hum jadi kitabuhum. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Iya, Ustaz, paham Ustaz. Baik, gini. Kalau kita perhatikan di sini, hu, kitabuhu, pada kata kitabuhu. Kitabuhu, ini rangkaiannya apa Ibu? Mungkin masih ada yang bingung. Ini betul sekali, idhofah. Wah. Mudhofnya mana dan mudhofun ilaihnya mana? Kitabu.
kata kitab ini sebagai mudhaf. Sedangkan mudhafun ilaihnya Hu. dhamir muttasil ini hu. Kok bisa? Coba kalau misalkan kitabu Muhammadin, ini yang ism zahir. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ma makna kitabu Muhammadin? Buku milik Muhammad. Bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad, kitabnya Muhammad. Ini rangkaiannya kan idhofah Ibu ya, mudhaf dan mudhaf ilaih ya atau ya? Iya. Kitab sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang kalau kata Muhammad ini kita rubah menjadi dhamir, menjadi kata ganti, kan jadi Huwa. kitabuhu. Kutahu. Iya. Jadi kitabuhu, ini rangkaian yang sama berarti. Apa dong kalau ada backsound. Jadi ini kitabuhu itu rangkaian idhofah, persis seperti kitabu Muhammadin. Hanya saja kata Muhammad kita rubah menjadi dhamir muttasil, jadi kitabuhu. Jadi kalau dalam keadaan jar, dhamir dalam keadaan jar itu kita harus menggunakan dhamir muttasil Ibu ya. Kita tidak bisa menggunakan dhamir munfasil, misalkan huwa kan. Kalau kita katakan kitabu huwa, nggak bisa. Karena huwa itu hanya, seperti di awal tadi kita bilang, huwa itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Iya atau ya? Iya. Ya, maka tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Kalau dalam keadaan jar seperti ini, kita harus menggunakan dhamir muttasil. Dhamir muttasil, yaitu ini kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, ini contohnya. Mafhum Ibu? Bisa dipahami maksudnya di sini? Ini kok ini sebagai apa kok? Misalkan dalam keadaan jar gitu ya. Nah, ini sebagai mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Kalau misalkan majrur atau dalam keadaan jar karena bersambung dengan huruf jar bisa atau tidak? Bisa. Misalkan jadi apa Om? Lahu, fihi, alaihi, ilaihi. Kan itu Ibu ya? Bisa juga seperti itu, disambung dengan huruf jar. Baik. Jadi semuanya di halaman ini adalah contoh penerapan dhamir muttasil dalam keadaan jar. Baik. Kita coba Ibu ya. Apa nih Ibu? Ini karena saya yang kecil main. Tapi suara berisik kedengeran nggak Om? Enggak, alhamdulillah. Berarti tadi saya sudah nyalakan. Manjur alhamdulillah berarti aplikasinya Om. Thayyib. Kita coba baca Ibu ya supaya kita terbiasa. Karirna ba'di kitabuhu. Kitabuhu. Ma makna kitabuhu? Kitabnya dia. Laki-laki. Kitabnya. Bukunya laki-laki. Mudzakar. Ba'da kitabuhuma. Kitabuhuma. Ma makna kitabuhuma? Buku mereka berdua. Buku mereka berdua. Ba'da kitabuhum. Buku mereka semua. Bukunya mereka. Tapi ini untuk mudzakar. Santun. Baik. Kitabuhu, haknya ini disebut haul ghaib. Kitabuhuma disebut haul ghaibain. Kitabuhum disebut haul ghaibin. Tapi kalau misalkan bingung istilah-istilah ini, nggak usah terlalu dipusingkan terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita bertahap, insya Allah kita membahas masalah nama-namanya. Tapi yang penting kita intinya saat ini kita tahu ini ini perubahan dari huwa, huma yang bersambung seperti itu perubahan dari huma, hum yang bersambung seperti itu perubahan dari hum, gitu Om ya? Iya. Baik, nastamir. Karena ba'di kitabuha. Ma makna kitabuha? Bukunya untuk mu'annas. Ahsantunna.
Ba'daha kitabuhuma. Kitabuhuma lil muannas. Ahsantun. Sama aja deh. Ba'dah. Berdua. Naam. Mudzakkar wa muannas sama huma ya. Ba'dah kitabuhunna. Itu mereka. Bunna. Lil Ma makna muannas. kitabuhunna? Kitab atau Buku buku mereka. buku mereka lil muannas. Hunna. Tetap hunna. Tidak ada perubahan. Baik. Nastamir. Selanjutnya yang ini tadi semuanya kan kelompok yang dhamir ghaib ya. Dhamir ghaib kata ganti orang ketiga. Selanjutnya dhamir mukhatab kata ganti orang kedua. Kitabuka. Kitabuka. Buka. Marratan ukhra. Kitabuka. Buka. Bukan kita tutup. Kita buka. Baik. Ma makna kita buka? Buku kamu. Bukumu untuk mudzakkar gitu ya. Iya. Mudzakkar. Ahsantunna. Ba'da kitabukuma. Kalian berdua. Ma makna kitabukuma? Buku mereka berdua. Buku kalian berdua. Buku kalian berdua. Kalian ya. Kalau huma tadi mereka berdua. Kalau huma di sini kalian berdua. Kitabukuma. Ba'da kitabukum. Buku kalian lil muzakkar. Ma makna? Buku Mereka. kalian. Buku kalian lil mudzakkar. Ahsantunna. Nastamir. Bagaimana? Karena kalian sama mereka beda ya. Enggak ghaibah kan. Ya beda lah Om. Kalian dan mereka. Kalau kalian itu yang sedang di hadapan kita kan, yang diajak bicara, mukhatab, kata ganti orang kedua. Kalau mereka itu kan yang dibicarakan, ghaib, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Iya. Iya, goib. Belum goib. Enggak bingung kan Om ya? Ya Allah. Tanya. Nastamir. Karirna ba'di. Kitabuki. Kitabuki. Ma makna kitabuki? Bukumu. Bukumu. Untuk muannas. Lil Gitu ya. muannas. Lil muannas. Ahsantunna. Nastamir. Kitabukuma. Buku kalian berdua. Ahsantunna. Ba'da kitabukunna. Buku kalian. Ma makna kitabukunna? Buku kalian dalam muannas. Ahsantunna. Nastamir. Nah ini bagian ghaib sudah, bagian mukhatab sudah, terakhir bagian mutakallim. Mutakallim hanya dua kan tadi Om? Karena ba'di kitabi. Kitabi. Ma makna kitabi? Buku saya. Buku saya. Ahsantunna. Bukuku. Ba'da kitabuna. Kitabuna. Ma makna kitabuna? Buku kami. Buku kami atau buku kita gitu ya. Bisa kami, bisa kita, tergantung konteksnya. Apa bedanya kami dan kita, Om? Kalau kami itu yang diajak bicara enggak Termasuk. termasuk. Kalau kita yang diajak bicara masuk, gitu ya. Itu sih katanya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, enggak tahu kalau bahasa betul. Arab. Kalau dalam bahasa Arab penggunaannya sama, pakai na gitu. Nahnu itu bisa bermakna kami, bisa bermakna kita, tergantung konteksnya, gitu ya. Iya. Baik. Hal min soal, Huna, ada pertanyaan ibu-ibu sampai di sini tentang dhamir muttasil yang bisa digunakan dalam keadaan jar ini contoh-contohnya. Masih ada yang bingung tidak? Ustaz, Jadi diwarnai hijau ini Om ya, yang dhamir muttasil ini yang diwarnai hijau itu. Naam, tafadhali. kalau di hadapan kita laki-laki dan perempuan, itu gimana Ustaz? Oh, maksudnya ada dua orang. Kalau dua orang, dhamirnya sama saja kan Om ya, huma dan antuma. Antuma tidak ada bedanya kalau dua orang. Tapi kalau lebih dari itu biasanya yang jadi pertanyaan. Dua orang tapi dia laki-laki dan perempuan gitu Ustaz. Dhamirnya tetap antuma kan sama, antuma. Oh, Antuma iya. mudzakkar dan muannas sama kan? Oh iya, sama ya. Kalau dua nggak ada permasalahan gitu. Tapi kalau lebih dari dua,
Misalkan 3 atau lebih. Nah, 3 gimana atau tuh? lebih. 3 atau lebih. Itu misalkan ada laki-laki dan ada perempuan misalkan. Maka Gimana tuh? kita menggunakan domir mudzakkar. Kita Ah, tidak memperhatikan jumlahnya. Meskipun misalnya ada 90, misalkan ada 100 orang, 99 muannas, satu aja yang mudzakkar itu, tetap pakai domir mudzakkar. Oh, gitu. menentukan laki ya, Ustaz. Yang penting, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul. Dan itulah mengapa sebabnya kebanyakan khitab, kebanyakan perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an itu menggunakan domir mudzakkar. Kebanyakan perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an itu menggunakan domir mudzakkar. Bukan berarti muannas itu tidak termasuk, tidak diperintahkan dan tidak dilarang, bukan berarti seperti itu. Tapi karena kaidah itu tadi, kalau misalkan ada mudzakkar satu saja, maka semuanya menggunakan domir mudzakkar. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Baik. Jelas insyaallah? Wadih? Allah wawih. Ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 9:30 lewat 5. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Iya, Ustaz. Tapi ada tapinya Om. Tapi ini jadi PR. PR-nya apa? PR-nya menghafal. Menghafal apa? Pertama, menghafal domir munfasil yang dalam keadaan rofa saja. Domir munfasil yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, gitu ya. Itu pertama. Jadi selanjutnya yang domir muttasil lirraf'i. Selanjutnya domir muttasil lirraf'i. Menggunakan ini juga, kata ini juga. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Begitu Ibu ya, dihafal seperti itu. Jadi domir munfasil terlebih dahulu dari huwa sampai nahnu, lalu baru yang muttasil dalam keadaan jar. Kitabuhu sampai kitabuna. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Ini direkam gitu. Ya, direkam suaranya saja, nggak usah video. Oh, iya Ustaz. Baik. Mutasil yang lirrof. Lil jarri di sini, yang lil jarri, yang muttasil lil jarri. Kalau yang munfasil lil raf'i. Jadi sebenarnya halaman ini saja, halaman yang saya share fotonya tadi, kan ini kan Ibu ya, yang tadi saya share foto, screenshot itu, ini halaman ini. Nah, tinggal dihafalkan saja. Nah, kalau misalkan membuka PDF kelamaan, langsung buka fotonya saja. Begitu Ibu ya? Bisa dipahami maksud saya? So direkam huwa humahumnya dulu ya. Jadi pertama yang munfasil terlebih dahulu. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baru yang domir muttasil lil jarri. Domir muttasil lil jarri. Yang dalam keadaan jar ini. Muttasil. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Seterusnya sampai kitabuna, gitu ya. Jadi huwa humahum dulu, baru kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, gitu ya. Ya domirnya dulu gitu ya. Nah, ya domir semuanya Om. Ini domir lil jar gitu namanya yang ini. Kitabuhu. Yang diwarnai hijau, ini kalau kita perhatikan fontnya, itu kan ada yang warna hitam dan warna hijau kan Ibu ya? Iya. Yang warna hijau itu semuanya adalah domir muttasil lil jarri. Domir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar. Ini contoh penerapannya seperti ini. Gitu ya? Iya, Ustaz.
Baik. Masih ada yang bingung lagi Om? Silakan. Ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas Om ya PR-nya. Ya, nanti saya lihat. Saya Semoga lihat Allah itu. selalu memberikan kemudahan. Baik. Insya Allah kita lanjutkan di Tadi udah di-upload hari- belum Ustadz? apanya Om? Udah di-upload belum? Oh belum Om, Afan. Belum. Jazakallah khairan sudah diingatkan. Kita coba baca absen dulu Om ya. Baik, Ibu Anita Rifai. Hadirah. Alhamdulillah barakallahu fik. Ba'daha Ibu Citra, sama Ibu Dewi. Ibu Dewi Lahude. Ibu Dewi lam tahdur. Ba'daha Bita Nur Fadilah. Lam tahdur. Ba'daha, oh ya kemarin ini sekarang. Lalu Ibu Edita Anggreni ini. Ibu Edita lam tahdur. Ba'daha Ibu Erni. Hadirah. Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Fadilah yang tahdur. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Hadirah Ustaz, hadirah. Allah alaik. Ba'daha Ibu Lia Susriya. Lam tahdur. Ibu Lina Susilawati. Hadirah Ustadz. Barakallahu fik. Ba'daha Muzdalifah. Lam tahdur. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustadz. Allah alaik. Ba'daha Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Ibu Nurilah lam tahdur. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Ibu Titi Suryawati. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Allah alaik. Ba'daha Wilda lam tahdur. Ba'daha Ibu Yaya Hariyah. Ustaz. Hadirah. Hadirah. Ahsantun. Fatahallahu alaikum. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di hari Sabtu pekan depan. Kita akan masuk ke bab 10. Insyaallah mudah. Kalau tadi kita sudah memahami ad-dhamair, di bab 10 nanti hanya sebagian saja, tidak banyak. Jadi beberapa nanti dicicil. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan semua ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.